Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Suwardi selaku narasumber. Nah, di hari ini, di pagi ini kita melanjutkan kegiatan Guru Inovatif Indonesia, khususnya tentang bagaimana cara penulisan karya tulis ilmiah, khususnya lebih spesifik lagi tentang penulisan sebuah laporan atau artikel tentang penelitian literatur. Nah, di sini sudah ada Bapak narasumber, yaitu Pak Suwardi. Beliau merupakan dosen di Universitas Pendidikan Mandalika di Mataram. Beliau juga aktif sebagai salah satu pendiri dari Guru Inovatif Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan reviewer dari jurnal-jurnal nasional. Sehingga sudah sangat tepat sekali untuk beliau menyampaikan materi tentang penelitian literatur. Nah, penelitian literatur ya sebagai pengantar, penelitian literatur merupakan suatu penelitian yang bisa Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu laksanakan tanpa harus mengambil data di lapangan. Sehingga ketika Bapak Ibu mungkin seorang guru, seorang pendidik atau seorang praktisi pendidikan ataupun yang lainnya, Bapak Ibu bisa cukup mencari referensi, kemudian Bapak Ibu bisa mengolahnya, menganalisisnya, sehingga jadilah sebuah penelitian literatur. Sehingga di sini bisa dikatakan penelitian literatur ini merupakan sebuah alternatif yang dapat kita lakukan jika ingin menulis penelitian di masa pandemi ini. Karena di masa pandemi ini terkadang dari Bapak Ibu khususnya pendidik gitu ya, baik guru, dosen dan yang lainnya cukup sulit untuk mengambil data secara langsung di lapangan. Oke, mungkin itu saja pengantarnya. Untuk kesempatannya saya berikan kepada Pak Suwardi untuk menyampaikan materi tentang bagaimana konsep penelitian literatur dan juga bagaimana sistematika penelitian literatur. Baik, silakan Bapak. Baik. Sebelumnya, suara saya sudah terdengar Pak Andi? Ya, Bapak sudah. Ibu? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Salam sehat Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih dan salam hormat Bapak Randi Pratama dari Guru Inovatif Indonesia dan Bapak Ibu semua. Salam hormat dan salam kenal dari saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual melalui Zoom meeting ini untuk coba berdiskusi atau sharing di sini. Kita coba berdiskusi dan lebih kepada bertukar pengetahuan ataupun pendapat nantinya. Artinya Bapak Ibu, kita tidak ada yang saling menggurui ataupun saling mengajari, tetapi kita lebih kepada sharing. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Screen saya sudah terlihat, Pak Andi? Ya, sudah. Baik. Sebelum kita ke materi, agar kita bisa berkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Salam kenal Bapak Ibu, saya Muhammad Suhardi. Nah, kalau di foto masih botak ini karena pandemi ini belum sempat cukur rambut ini. Makanya sekarang yang ada di Zoom meeting ini sudah agak sedikit gondrong. Alhamdulillah saya dosen di Universitas Pendidikan Mandalika, tepatnya di Mataram, di NTB. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual.
di Zoom meeting sudah ada Bapak Sukimin, ada Ibu Kiayati, kemudian ada Bapak Fathul, kemudian ada Ibu Endang, Setioningsih, ada Ibu Sifaul, dan Bapak Ibu yang ada dan sempat hadir pada Zoom meeting kali ini. Selain saya sebagai dosen di Universitas Pendidikan Mandalika, saya juga ada beberapa kegiatan yang lain sebagai editor dan reviewer jurnal. Nah, di sini aktivitas sehari-hari dan sudah cukup lama berkecimpung di dunia perjurnalan, karya ilmiah. Dan mungkin Bapak Ibu yang ingin lebih kenal, lebih dekat, dan suatu saat kita bisa berkomunikasi kembali, bisa menyimpan kontak saya di nomor WA. Ini Bapak Ibu. Ya, sebagai pembuka Bapak Ibu pada pagi hari ini, agar kita rileks saja, santai saja Bapak Ibu, kita coba untuk lepas, karena kita akan coba pelajari yang sesuatu yang agak berat gini. Tetapi ketika kita sudah coba rileks dan coba untuk pelan-pelan saja dan tidak ada beban untuk belajar, insya Allah akan terasa mudah. Untuk membuka pada pagi hari ini, saya akan berikan satu quote atau sebuah kata ataupun kalimat yang sangat saya pegang pada karir saya, yaitu berkaryalah Bapak Ibu. Karena tanpa sebuah karya, kita tuh tidak akan dikenal. Ya, kenapa saya bilang seperti ini? Karena memang kalau kita hanya punya sesuatu, misalkan punya uang ataupun punya harta, itu akan ketika kita sudah tidak ada, itu hanya tinggal kenangan saja. Tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan ataupun bisa kita wariskan kepada generasi kita. Tetapi ketika kita sudah punya sebuah karya, apakah itu karya tulis, apakah karya seni, apakah karya apapun itu. Nah, khusus pada pertemuan kali ini, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk berkarya, paling di profesi kita, khususnya di pendidikan, apakah Bapak Ibu adalah seorang dosen ataupun guru. Nah, kita membuat sebuah karya tulis tepatnya. Ini salam kenal dari saya Bapak Ibu. Dan semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita ikhtiarkan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, ini adalah materi kita yang pertama, karena memang di kelas virtual ini kita akan bagi menjadi 3 sesi pertemuan Zoom. Selebihnya kita akan diskusi di WA Group nantinya. Di hari pertama kita akan coba terlebih dahulu. Sesuai dengan tema kita akan membahas terkait dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan atau library research. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah membuat ataupun baru mendengar ataupun yang pernah membuat sebuah artikel jurnal tentang penelitian kepustakaan ini. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan mulai dari nol. Kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu penelitian kepustakaan, kemudian bagaimana cirinya, sampai nantinya pada akhir pertemuan kita ini, insya Allah kita sudah memiliki handout ataupun layout dari kerangka artikel penelitian literatur ini. Makanya kita akan mulai dari kita terlebih dahulu untuk mengetahuinya seperti apa. Nah, penelitian literatur ini memang sangat cocok pada kondisi saat ini, karena kita
stay terus di rumah, apalagi sekarang ada pembatasan-pembatasan yang entah kapan ada ujungnya. Nah, makanya dalam satu kesempatan memang kita diwajibkan untuk melakukan penelitian, tetapi kita tidak bisa keluar rumah, tidak bisa berinteraksi langsung. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ataupun dosen ataupun peneliti tanpa bisa keluar rumah? Nah, ini ada salah satu pendekatan penelitian, Bapak Ibu, yaitu penelitian kepustakaan. Jadi penelitian kepustakaan ini secara ringkasnya ataupun secara sederhananya, kita itu menulis ataupun meneliti tanpa harus ke lapangan, tanpa harus pergi wawancara dengan subjek penelitian, tanpa harus mengambil data secara langsung kepada subjek dan objek penelitian kita seperti apa. Nah, seperti itu sederhananya Bapak Ibu. Oleh karena itu tidak ada alasan gitu ya. Tidak ada alasan saya tidak bisa membuat karya tulis pada masa pandemi karena memang tidak bisa keluar rumah saja. Sudah tidak ada alasan lagi seperti itu, kita akan coba pelajari dan mendalami terkait dengan penelitian kepustakaan ini seperti apa. Kemudian nanti kita akan coba untuk paling tidak kita sudah punya kerangka artikel ilmiah yang menggunakan penelitian kepustakaan. Baik. Pengenalan kita Bapak Ibu untuk penelitian kepustakaan ini adalah, nah bisa Bapak Ibu lihat di screen-nya, adalah jenis penelitian kualitatif. Jadi kalau pengetahuan kita di bidang penelitian atau metode penelitian, ada penelitian kualitatif, kuantitatif, mix metode. Nah, ini adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak langsung. Nah, artinya kita tidak harus ke lapangan dan mungkin tidak perlu ya. Karena hanya kita zaman sekarang sudah zaman digital, kalau dulu mungkin kita harus ke perpustakaan, kita harus pergi ke sumber-sumber belajar yang lain. Nah, sekarang di zaman digital ini Bapak Ibu sudah bisa akses semuanya. Akses artikel, akses buku di internet. Nah, jadinya kita cukup di rumah saja, kemudian cukup memiliki kuota saja untuk berselancar mencari referensi-referensi yang ada atau sumber-sumber data yang lainnya. Nah, penelitian kepustakaan ini juga, Bapak Ibu, dapat diartikan penelitian yang dilakukan berdasarkan atas karya tulis. Nah, jadinya Bapak Ibu, kita akan coba hanya mengambil data ataupun mengambil sumber data itu dari karya tulis, baik itu buku ataupun artikel jurnal, kemudian dari literatur-literatur yang lainnya yang bersifat tertulis, ya, baik hasil penelitian yang sudah maupun belum dipublikasikan. Ini pengertian sederhananya terkait dengan penelitian literatur atau library research. Oke, lalu penelitian literatur itu kita bisa lakukan dengan sumber apa saja, Bapak Ibu? Nah, ada dari buku teks, kemudian ada publikasi, ada dari rangkuman hasil seminar, misalkan, ataupun proceeding bisa. Itu yang kita akan perbanyak sumbernya. Kita akan kaji dari berbagai sumber ini, dari buku, dari publik, dan jurnal. Itu yang akan kita olah datanya, akan kita coba cari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang akan kita teliti pada kajian-kajian literatur ini. Ini Bapak Ibu yang menjadi inti ataupun fokus dari penelitian literatur. Nah,
Kalau kita memperoleh buku zaman sekarang kan sangat cepat sekali. Kita tinggal buka Google Book, itu buku sudah bertebaran di sana. Sekali pencet Google Scholar ataupun situs pencarian jurnal yang lain, itu sangat cepat sekali ketika kita akan mencari sebuah artikel jurnal, Bapak Ibu. Jadinya inilah penelitian yang mungkin tidak butuh untuk keluar rumah. Jadi ketika 1 jam, 2 jam, ataupun 1 hari kita buat artikel sudah selesai dengan bermodalkan di rumah saja dan kita coba cari literatur melalui internet. Lanjut Bapak Ibu, tetap semangat. Nah, pastikan bedanya Bapak Ibu ya. Ada istilah kalau di laporan penelitian itu pada bab 2 ada tinjauan pustaka atau kajian teori. Nah, kalau di kajian teori dalam sebuah laporan itu adalah kumpulan teori-teori ataupun hasil penelitian yang mendasari identifikasi, penjelasan, dan pembahasan masalah penelitian kita. Jadi kalau di bab 2 itu hanya masih sebatas kita mengumpulkan teori ataupun paling tidak mencoba untuk merangkum. Nah, tetapi pada penelitian pustaka ataupun penelitian literatur ini kita akan mengumpulkan teori. Nah, mengumpulkan teori dari buku, dari jurnal, kemudian kita akan membandingkan, kita akan coba memberikan komentar, kemudian kita memberikan sebuah pandangan, kritik, meringkas, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita coba pelajari bagaimana cara kita mengambil data pada penelitian literatur. Karena memang kita akan dihadapkan pada sumber-sumber data, buku-buku ataupun jurnal yang akan kita olah. Karena pada prinsipnya kita akan lebih banyak menghasilkan deskripsi ataupun narasi pada tulisan kita nanti berdasarkan hasil-hasil penelitian ataupun pada teori-teori yang ada pada buku teks. Nah, jadinya memang mau tidak mau, suka dan tidak suka pada penelitian literatur yang ada di rumah ini, kita harus membiasakan untuk mencari literatur, kemudian coba untuk kaji, ataupun paling tidak mengumpulkan terlebih dahulu. Kita kumpulkan artikel-artikel yang sesuai dengan apa yang kita ingin cari, gitu. Kita ingin kaji. Misalkan kita ingin cari terkait dengan penelitian jarak jauh ataupun pembelajaran jarak jauh, maksud saya, itu kita coba cari bukunya, apakah artikel penelitiannya terkait dengan apa yang kita minati tadi. Nah, harus membiasakan diri. Kalau sebelumnya kita terbiasa untuk wawancara kepala sekolah misalkan, ataupun kita berinteraksi langsung bebas dengan murid-murid kita, nah pada kondisi sekarang ini itu tidak bisa dilakukan lagi, ataupun sangat terbatas. Kalau itu kita lakukan, ya dapat denda lah, dapat ini, terjangkit virus lah. Nah, makanya kita mulai saat ini harus betul-betul terbiasa dengan mencari konsep-konsep literatur yang ada pada internet. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa cirinya. Bapak Ibu, untuk penelitian literatur ini ada beberapa cirinya. Sama dengan penelitian-penelitian yang lain, itu memiliki kekhususan atau ciri khasnya. Salah satunya yaitu peneliti berhadapan langsung dengan teks. Nah, jadi kita hanya berhadapan langsung pada teks atau data-data hasil penelitian orang ataupun hasil penelitian sebelumnya. Ya, itu yang pasti. Dan tidak berinteraksi dengan subjek penelitian atau saksi mata di lapangan atau kejadian-kejadian yang ada di luar sana. Jadi kita hanya mengubek-ubek teks itu. Nah, itu ya ciri pertama.
Kemudian yang kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Artinya peneliti tidak pergi kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Nah, perpustakaan ini sekarang tidak hanya perpustakaan yang ada di kampus, yang ada di kota, provinsi, tetapi perpustakaan ataupun sumber belajar yang sekarang ada pada internet, ada pada Google Scholar, kemudian Google Book, kemudian ada artikel-artikel penelitian pada Scopus, kemudian DOAJ, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, data pustaka bersifat umumnya berupa sumber sekunder, yang berarti bahwa peneliti mendapatkan bahan dari tangan kedua, bukan data orisinil dari tangan pertama. Jadi data-data, sekalipun ada data di lapangan, nah data itu bersifat kita tinggal pakai, kita tinggal adopsi data yang ada di lapangan, apakah itu berdasarkan hasil penelitian, apakah survei, statistik, dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal adopsi dan kita tinggal tuang saja pada tulisan penelitian literatur ini. Nah, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, oleh sebab itu memang tidak ada alasan lagi, gitu kan? Kita jangan banyak alasan deh untuk tidak bisa menulis, tidak bisa membuat sebuah artikel penelitian untuk kita publikasi di jurnal. Jadi untuk memperoleh sumber data sekarang ini sudah sangat cepat, sudah sangat sangat cepatlah kalau kita bilang seperti itu. Artinya tidak harus ke perpustakaan seperti zaman dulu. Nah, ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah tahu ciri-cirinya, tahu bagaimana sifat dari penelitian literatur ini, penelitian perpustakaan ini, selanjutnya kita akan coba lihat pada kriteria. Nah, kita sudah tahu pengertiannya, ciri-cirinya, lalu seperti apa sih permasalahan pada penelitian literatur ini. Nah, kalau di penelitian yang lain pasti ada ciri-ciri permasalahannya juga yang bisa dikaji oleh pendekatan penelitian. Kalau di PTK misalkan, ya untuk meningkatkan gitu, untuk ada masalah, ada metode yang ingin diterapkan. Itu kalau PTK. Kalau kuantitatif ada untuk mencari pengaruhnya, apakah untuk mencari perbedaan, perbandingan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di penelitian literatur ini, nah, ciri-ciri permasalahan yang bisa diangkat pada penelitian literatur ini adalah salah satunya masalah penelitian harus dipilih yang berguna untuk diungkapkan. Mungkin ini masih umum ya, masih sama dengan penelitian-penelitian dengan metode yang lain. Masalah penelitian harus dipilih yang berguna. Nah, kalau nggak berguna, ngapain repot-repot nulis, ngapain repot-repot meliti gitu ya. Sesuatu yang menarik gitu. Menarik dan memang ada gunanya untuk kita sebarluaskan kepada masyarakat. Itu kriteria yang pertama dalam penelitian literatur. Lalu yang kedua, masalah yang dipilih harus relevan dengan kemampuan dan keahlian peneliti. Ya, artinya tetap ketika Bapak Ibu background pendidikannya adalah pendidikan bahasa Indonesia, ya teliti terkait dengan bahasa Indonesia. Ataupun Bapak Ibu background pendidikannya pendidikan seni, ya harus coba untuk mendalami ataupun meneliti bidang-bidang seni. Jangan sampai meneliti di bidang yang lainnya, nggak akan bisa dan nyambung nantinya. Oke, ini harus relevan. Masalah penelitian harus menarik perhatian. Nah, menarik perhatian. Kalau Bapak Ibu pernah membaca satu artikel kualitatif di jurnal ataupun paling tidak berita yang ada di TV ataupun koran, itu menarik untuk diungkap ataupun diceritakan kepada orang. Ya.
bisa menarik perhatian gitu. Seperti masalah-masalah yang up to date seperti itu. Nah, kalau nggak update ataupun nggak yang terbaru, itu udah nggak menarik lagi. Ngapain untuk dengarkan gitu ya. Karena itu udah biasa didengarkan ataupun dilihat. Nah, kalau masalah penelitian itu menarik untuk dibahas, untuk kita tulis, itu akan bernilai sangat bagus sekali untuk Bapak Ibu. Nah, lalu ada tahapannya. Kita akan coba melihat tahapan-tahapan dalam penelitian literatur ini, sama juga seperti penelitian yang lain. Penelitian literatur ini juga memiliki tahap-tahap dari formasi permasalahan. Nah, tentu masalah yang Bapak Ibu akan ungkapkan pada penelitian literatur ini sesuai dengan kriteria tadi ya. Apa yang menarik untuk Bapak Ibu, kemudian sesuai dengan bidang ilmu, kemudian yang up to date misalkan seperti itu. Itulah yang Bapak Ibu akan bahas pada tahapan yang pertama. Nah, yang sesuai dengan isu terbaru ataupun minat. Nah, ini jangan lupa untuk minat kita nih kemana gitu. Paling tidak sesuai bidang ilmu lah. Kalau minat itu mungkin akan mengikuti nanti. Bapak Ibu bidang pendidikannya apa misalkan? Bidang bahasa Indonesia. Nah, saya ingin minat untuk mengkaji puisi misalkan seperti itu. Atau Bapak Ibu yang dari kepala sekolah minatnya untuk meneliti bagaimana sih efektivitas pembelajaran daring ini gitu ya. Daring ini kan menggunakan banyak sekali metode, banyak sekali menggunakan media. Nah, itu yang bisa dilihat karena sesuai dengan minatnya Bapak Ibu ataupun paling tidak sesuai dengan keahliannya. Seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika kita sudah memiliki permasalahan penelitian atau sesuai dengan minat kita, apa yang kita ingin tulis, kita ingin kaji, mulailah mengumpulkan literatur-literatur. Nah, literatur-literatur ini yang tentunya sesuai, karena literatur kan banyak nih. Nah, literatur yang Bapak Ibu pilih sesuai dengan permasalahannya, sesuai dengan yang Bapak Ibu ingin bahas gitu. Kalau Bapak Ibu memiliki permasalahan ataupun topik terkait dengan penelitian atau pembelajaran jarak jauh, ya Bapak Ibu harus cari literatur ataupun materi yang terkait dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Apakah itu dari sisi metodenya, dari sisi medianya, itu lebih spesifik lagi. Nah, seperti itu. Kemudian evaluasi data. Nah, evaluasi data ini kita akan pilih dan pilah apakah data ataupun literatur itu tepat sesuai dengan apa yang memang menjadi tema ataupun subtema dalam penelitian literatur kita. Tentunya yang mendukung penelitian. Nah, kemudian kita analisa. Ketika sudah ada formasi permasalahannya apa, kemudian literaturnya sudah oke, kemudian kita sudah pilah dan pilih. Nah, lalu kita akan sebagai seorang peneliti juga ataupun sebagai seorang penulis, peneliti itu harus ada atau apa sih kontribusinya di situ gitu ya. Apakah Bapak Ibu akan meringkasnya? Apakah Bapak Ibu akan memberikan pandangan di sana? Apakah Bapak Ibu mencari perbandingan yang ada pada satu hasil penelitian dengan hasil penelitian yang lain? Nah, itulah esensinya nanti. Itulah hal yang paling mendasar yang harus Bapak Ibu lakukan pada penelitian literatur. Seperti apa yang saya katakan tadi, apakah Bapak Ibu akan hanya merangkum saja dari hasil-hasil penelitian itu, kemudian apakah kita coba memberikan analisa apa persamaan, apa perbedaan antara teks ataupun hasil penelitian satu dengan yang lain, kemudian kita akan coba memberikan pendapat atau masukan di sana. Nah, itu kurang lebih yang akan kita lakukan pada analisa dan interpretasi pada
sebuah penelitian literatur. Nah, itu hanya pendahuluan terlebih dahulu. Nanti bagaimana cara dan lain sebagainya akan kita bahas pada pertemuan kedua. Nanti akan Bapak Ibu temukan istilah kontras, kemudian ada Bapak Ibu akan temukan istilah mencari persamaan, perbedaan, dan lain sebagainya. Nah, oke. Ini terkait dengan pengetahuan kita terkait dengan kriteria literatur yang ada. Karena sangat banyak di luar sana. Apakah itu dari jurnal, dari buku, dari TV, dari koran, majalah, dan lain sebagainya. Ada kriteria-kriteria Bapak Ibu ya, yang bisa Bapak Ibu gunakan pada penelitian literatur ini. Jadi ada kriterianya sangat layak, kemudian tidak layak. Nah, ada beberapa yang nanti yang kriteria tidak layak ini tapi sangat sering penulis pemula umumnya itu yang menggunakannya. Nah, seperti itu. Makanya saya coba klasifikasikan supaya ini menjadi pengetahuan kita bersama, dan ketika kita membuat sebuah tulisan kita akan coba pakai kategori literatur ataupun sumber-sumber yang layak digunakan. Karena apa? Kalau ketika tidak layak digunakan sumbernya gitu kan, itu hanya dari gosip kok ditulis dan disebarluaskan gitu kan. Itu hanya opini ataupun hanya pandangan orang, itu kalau sampai ditulis dan disebarluaskan kan akan jadi hoax gitu kan. Nah, seperti itu. Sehingga kita sebagai penulis ataupun peneliti itu harus tahu kriterianya terlebih dahulu. Nah, ini sangat layak yang harus memang dan kita gunakan pada sumber penelitian literatur kita. Pada sumbernya salah satunya yaitu di artikel ilmiah pada jurnal. Nah, jurnal-jurnal akademik. Ya, ini yang sangat layak salah satunya. Kemudian ada pada makalah ilmiah pada conference. Ada konferensi misalkan pada proceeding apa gitu kan makalahnya. Itu sangat layak digunakan. Pada buku teks. Nah, buku teks yang memang ditulis oleh ahlinya gitu kan. Itu sangat direkomendasikan untuk jadi sumber yang sangat layak. Yang keempat yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Karena ini adalah sumbernya dari hasil penelitian. Makanya sangat dianjurkan dan layak untuk dijadikan sumber literatur. Nah, ada kriteria yang kurang layak, yang cukup layak. Ini Inggrisnya salah. Yang cukup layak itu yaitu dari textbook universitas atau pada kuliah, yaitu seperti bahan ajar, kemudian makalah ilmiah seperti itu. Itu yang boleh digunakan. Kemudian buku yang berdasarkan hasil penelitian ini boleh dan masuk kategori cukup layak. Nah, boleh digunakan. Ada kriteria yang tidak layak sama sekali dan itu dihindarkanlah ketika kita menjadi seorang peneliti ataupun penulis, karena kita pada prinsipnya kita akan menulis, kemudian kita akan menyebarluaskan informasi ini. Nah, ketika informasi ini tidak layak ataupun sumbernya tidak valid, nah itu yang keliru gitu ya. Nah, ini tidak layak. Yang pertama itu dari publikasi non akademis. Apakah itu dari koran atau majalah? Karena pada dasarnya itu masih berupa opini, ya masih bisa diedit ulang ataupun tidak berdasarkan hasil riset, gitu ya. Kalau masih hanya opini, pendapat pribadi ataupun pendapat orang, itu masih dalam penelitian literatur ini tidak bisa digunakan, ya. Ataupun majalah. Nah, yang kedua ada buku populer. Nah, ini seperti buku fiksi itu tidak bisa digunakan dalam penelitian literatur. Kemudian website. Nah, ini website ini yang sering mungkin Bapak Ibu lakukan, tinggal copy paste kemudian di copy alamat URL-nya,
padahal itu personal blog gitu ya, Wikipedia, kemudian www.com gitu kan, www pokoknya yang ada kom-komnya itu dah. Karena itu kan itu bisa diedit istilahnya. Tangan kedua, tangan ketiga, dan tangan seterusnya itu bisa mengedit. Ketika kita punya akun saja di Wikipedia ini, bisa kita edit tulisan yang ada di sana. Nah, kemudian tugas-tugas kuliah itu kurang tepat atau tidak layak untuk dijadikan sumber dalam penelitian literatur. Ini klasifikasi sumber-sumber. Jika memang ada yang kurang ataupun ingin ditambahkan, silahkan bisa ditambahkan. Dan kita akan sharing sifatnya, karena memang di kelas ini saya melihat banyak dosen, banyak peneliti, banyak guru-guru yang mungkin sudah pernah ataupun sering malah membuat penelitian literatur. Mari di kelas ini kita akan coba sharing dan diskusi terkait dengan penelitian literatur ini. Nah, salah satunya yang tidak layak juga adalah laporan proyek ataupun laporan kegiatan, itu tidak bisa digunakan dalam penelitian literatur. Laporan kan bisa dimanipulasi kah atau tidak valid gitu ya. Nah, tips untuk mencari artikel jurnal ini, karena ini sumber yang paling valid Bapak Ibu, makanya saya memberikan tips untuk mencari artikel jurnal, apakah itu tempat mencarinya ataukah yang bersifat open access. Nah, kalau jurnal umumnya memang ada yang bersifat open access yang gratis ataupun jurnal yang berbayar. Nah, seperti itu yang mungkin pengetahuan kita juga banyak yang close access itu memang harus ada akun-akun tertentu ataupun kita harus langganan berbayar terlebih dahulu baru kita bisa mengakses jurnal-jurnal tersebut. Nah, yang kalau yang untuk kita lah yang pemula ya cari yang gratisan sajalah, banyak kok di luaran sana yang gratis yang bisa open access. Nah, Bapak Ibu bisa cek website doaj.org. Nah, ini Bapak Ibu coba searching di Google, ketik saja doaj.org, kemudian Bapak Ibu ketik di searching di bagian sininya, di bagian search-nya jurnal ataupun artikel, nanti akan keluar sesuai dengan kata kunci. Ingat ketika kita mencari sebuah artikel ataupun jurnal, ingat saja kata kuncinya. Misalkan Bapak Ibu ingin cari terkait dengan Zoom meeting pembelajaran, itu tinggal ketik saja Zoom meeting pembelajaran, nanti akan direkomendasikan ini artikel-artikel yang terkait dengan Zoom meeting dalam pembelajaran. Seperti itu. Ada juga Google Scholar. Nah, ini langsung di Google Scholar itu rata-rata semua jurnal itu terindeks Google Scholar. Nah, saya coba sedikit saja praktekkan ya. Bapak Ibu tinggal mengingat kata kuncinya. Kata kunci untuk Google Scholar ini, Google Scholar. Nah, Google Scholar atau Google Cendekia namanya. Ini tinggal Bapak Ibu ketik saja kata kunci artikel yang Bapak Ibu ingin cari, misalkan terkait dengan Zoom meeting dalam pembelajaran. Nah, ini tinggal Bapak Ibu enter ataupun klik search-nya, akan banyak sekali artikel-artikel yang dari tahun Bapak Ibu ingin lihat yang tahun 2021 saja ada. Atau semua waktu itu ada. Nah, tinggal Bapak Ibu, ini pemanfaatan Zoom meeting untuk proses pembelajaran pada masa pandemi. Ini bisa jadi satu artikel. Kemudian Bapak Ibu bisa publikasi. Nah, ini dari LPPM Unindra. Nah, Bapak Ibu tinggal download, kemudian sudah dapat hasilnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa jadikan, inilah
salah satu sumber yang layak untuk dijadikan referensi ataupun sumber dalam penelitian literatur. Nah, Bapak Ibu juga ini tinggal download, kemudian yang menjadi inti dari pencarian itu adalah kata kunci. Kata kunci atau variabel yang Bapak Ibu ingin cari. Misalkan budaya belajar. Budaya belajar. Nah, ini nanti akan direkomendasikan oleh Google Scholar ini terkait dengan artikel-artikel, terkait dengan jurnal-jurnal yang Bapak Ibu bisa jadikan sumber utama pada penelitiannya. Itu untuk Google Scholar Bapak Ibu ya. Ada juga ini sampai mana tadi? Nah, ada juga di ResearchGate. Di situ Bapak Ibu sangat banyak sekali di ResearchGate, kemudian di IEE itu Bapak Ibu bisa open access jurnal-jurnal yang Bapak Ibu bisa jadikan referensi. Ingat, ketik kata kunci yang Bapak Ibu ingin cari, artikel ataupun jurnalnya, ataupun variabel yang Bapak Ibu ingin cari. Itu sudah akan direkomendasikan. Sekalipun Bapak Ibu ketik saja judul lengkapnya, jadi nanti kelihatan sudah berapa banyak yang meneliti terkait dengan ini. Nah, kita masih ada waktu sekitar 10-an menit lagi. Nah, catatan Bapak Ibu untuk pertemuan kita yang pertama ini dalam penelitian literatur. Yang pertama, dalam mengutip sumber, hendaknya memegang etika keilmuan atau mencantumkan sumber, nama pengarang, tahun dan sebagainya. Itu memang wajib dalam sebuah kutipan atau sitasi dalam tulisan kita. Ketika kita tidak mencantumkan ataupun menganggap itu hasil karya kita sendiri, padahal itu kita copy dari artikel ataupun jurnal, nah itu disebut plagiasi. Plagiat dalam keilmuan itu istilahnya kita mencuri hasil karya orang lain. Nah, gunakan kepustakaan inti. Artinya Bapak Ibu cari ada beberapa artikel yang mungkin dikutip beberapa kali gitu ya. Misalkan Suhardi dalam Joni 2010. Nah, usahakan ya, kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa seperti itu, tapi diusahakan gunakan kepustakaan inti, yaitu pendapat pertama kali ataupun hasil penelitian pertama kali, supaya tidak dalam si S, dalam A, dalam B lagi, sudah berapa kali dalam gitu. Ya gunakan saja kepustakaan milik S gitu. Lalu ada parafrase. Nah, parafrase ini sangat penting bagi Bapak Ibu karena memang nanti akan banyak berhadapan dengan teks-teks, narasi, deskripsi yang memang harus diparafrase Bapak Ibu. Ketika kita hanya melakukan copy paste, kita pindahkan dari artikel 1 menjadi artikel 2, kemudian dari sumber 1 ke sumber kita gitu kan, akan menjadi kumpulan-kumpulan plagiat kalau kita hanya sekedar copy paste meskipun kita mencantumkan sumber. Nah, caranya Bapak Ibu harus memparafrase, yaitu mengganti ataupun memberikan kalimat Bapak Ibu sendiri tanpa menghilangkan makna dari sumber aslinya. Nah, seperti nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas lebih dalam. Jadi inti dari parafrase itu adalah Bapak Ibu memberikan kalimat Bapak Ibu sendiri dengan membaca terlebih dahulu sumbernya, kemudian Bapak Ibu tuangkan dalam tulisan Bapak Ibu dan mencantumkan sumber aslinya. Tetapi kalimat itu yang Bapak Ibu tulis adalah kalimat yang berasal dari Bapak Ibu sendiri gitu. Apakah Bapak Ibu pakai sinonim dan antonimnya? Ada beberapa teknik untuk parafrase. Nanti kita akan coba bahas lebih dalam. Nah, ini terakhir slide saya pada hari ini, hari pertama, karena masih ada hari selanjutnya yang
kalau kita akan keluarkan semua sekarang, pusing juga nanti kan. Belum kita dapat masalahnya udah yang lain. Nah, ini tips saya Bapak Ibu, dan hari Minggu nanti mungkin Bapak Ibu yang pertama nih. Pertama, tentukan fokusnya atau masalah pada yang Bapak Ibu akan kaji. Bapak Ibu akan kaji pada penelitian literatur. Sederhana saja, misalkan apa yang Bapak Ibu alami sekarang, ataupun Bapak Ibu ingin kaji yang berdasarkan minat tadi, atau isu-isu terbaru. Bisa saja yang tadi pembelajaran jarak jauh, efektivitas Zoom meeting dalam pembelajaran jarak jauh, itu bisa, karena sudah banyak hasil penelitian-penelitian yang mengangkat ataupun menulis terkait dengan Zoom meeting tadi. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti bandingkan penelitian 1, penelitian 2, penelitian 3, kemudian Bapak Ibu olah dan akan menjadi artikel baru. Kemudian cari sumber literatur yang valid. Nah, seperti tadi, ketika sudah Bapak Ibu memiliki satu topik tulisan, nah kemudian cari sumber. Cari sumber seperti tadi menggunakan Google Scholar, menggunakan Google Book, kemudian cari artikel-artikel yang sesuai dengan permasalahan ataupun fokus penelitian Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua, cari sumbernya. Ketika sudah ada fokus, kemudian cari literaturnya. Nah, kemudian ringkas sedikit demi sedikit, karena memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mudah sulit gitu ya, atau sulit mudah. Jadi memang harus dicicil. Kalau nggak dicicil akan terasa banyak terus, gitu ya. Minimal hari ini kita sudah dapat fokus nih. Kemudian besok kita cari literatur yang sesuai. Kumpulkan saja dulu. Nah, ketika kita sudah kumpulkan, kemudian kita pilih ini yang sesuai dan tidak, ringkas sedikit demi sedikit sesuai dengan kerangka apa yang akan kita bahas. Nah, misalkan Zoom meeting dalam pembelajaran, efektivitas Zoom meeting dalam pembelajaran. Kita cari sumber artikelnya, penelitiannya, kemudian ringkas. Misalkan dari Zoom meetingnya seperti apa gitu ya. Kemudian model pembelajaran menggunakan Zoom meeting itu Bapak Ibu ringkas sedikit demi sedikit. Kalau nggak diringkas, yakinlah nggak akan jadi satu-satu. Nah, kemudian pelajari contoh. Nah, pelajari contoh. Hal yang paling mudah Bapak Ibu lakukan yaitu mempelajari contoh-contoh. Kalau nggak ada contoh ya mungkin agak sulit juga. Kalau nggak, penjelasan sudah ada, kemudian materi sudah ada, modul sudah ada, kemudian materi PPT sudah ada. Pelajari contohnya. Oke, makanya di kelas ini kami memberikan beberapa contoh. Tadi di WA Group, Bapak Ibu mungkin bisa cek WA Grupnya, ada hampir 30-an. Sementara saya carikan yang lain, di WA Group tadi sudah saya share link materi PPT ini, kemudian ada sedikit panduan, di situ ada bacaan, modul, kemudian ada, ini saya coba bukakan ya. Nah, ini. Ini sudah ada. Nah, yang ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu buka link tadi, akan muncul ini. Ada contoh artikel, kemudian modul dan PowerPoint. Nah, ini PowerPoint yang hari ini saya sudah kopikan di link itu. Kemudian contoh artikelnya juga. Nah, ini contoh artikel ada sekitar 20-an untuk sementara, nanti akan saya tambahkan lagi sekitar 30 atau 40 lagi. Jika ada request Bapak Ibu ingin dicarikan artikel penelitian literatur khusus yang Bapak Ibu minati, silahkan Bapak Ibu bisa request di WA Group. Nanti kami coba akan carikan. Nah, lihat contoh Bapak Ibu. Nah, ingat setelah kita punya fokus permasalahannya apa, kemudian kita sudah cari literaturnya apa, kita sudah ringkas. Nah, selanjutnya carikan, lihat contoh atau simak contoh-contohnya yang sudah valid, yang sudah publis gitu ya. Nah,
bisa dilihat di screen-nya Bapak Ibu. Ini terkait dengan jurnal ataupun artikel yang sudah dipublikasi di jurnal ilmiah terkait dengan penelitian literatur. Nah, Bapak Ibu mulai dari sekarang coba cermati contoh-contohnya. Kalau nggak melihat contoh, yakinlah kita akan ngawur ngidul nulisnya. Paling tidak kita sudah tahu template jurnal tujuannya nanti gitu ya. Template jurnal ataupun paling tidak sistematika penulisan artikel deh. Nah, apakah mulai dari judulnya apa nih? Jadi judulnya sederhana saja. Jangan menganggap penelitian ataupun artikel itu menggunakan kalimat-kalimat yang atau istilah-istilah yang tinggi-tinggi. Tidak perlu. Pakai judul yang sederhana, analisa ataupun dampak work from home bagi anak usia dini. Nah, selama ini kan hanya gosip-gosip aja tuh. Ada di status Facebook, ada di status WA, ada di obrolan ibu-ibu. Oh, anak saya begini, anak saya begitu. Nah, kita sebagai seorang peneliti atau penulis, kita tulis yang ilmiahnya seperti apa. Kita akan kaji itu berdasarkan hasil penelitian yang ada. Karena sudah banyak sebenarnya hasil-hasil penelitian, tetapi karena posisi kita penelitian literatur, kita akan coba kaji dia berdasarkan literatur yang ada. Nah, yang pertama judulnya ini kan berdasarkan minat ataupun dari basic pendidikannya. Ya, tentu ini ada identitasnya dari pendidikan anak usia dini misalkan. Ya. Dia dari pendidikan anak usia dini tentunya dia akan minat, interest dalam membahas terkait dengan anak usia dini. Jangan dari anak usia dini kemudian tiba-tiba mau membahas terkait dengan teknik mesin. Nah, itu salah jalur. Oke. Nah, setelah ada ada minat kita, kemudian kita sudah dapatkan judul, kemudian kita cari sumber-sumber. Nah, salah satunya sumber dari jurnal seperti ini. Kemudian tulis, mulai ringkas, ya Bapak Ibu. Di sebuah artikel itu ada struktur penulisan dari judul, kemudian identitas, kemudian ada abstrak, ada pendahuluan, kemudian ada metodologi atau metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan atau penutup nantinya, kemudian daftar pustaka. That's it, selesai. Untuk jumlahnya, Bapak Ibu, masih karena pengalaman dalam reviewer ataupun memeriksa artikel-artikel dari Bapak Ibu, khususnya mungkin saya sendiri pun masih pemula, Bapak Ibu. Pemula, jadi ada Bapak Ibu yang menyusun artikel sampai 25 lembar. Waduh, nah ini mungkin belum pernah melihat artikel sebelumnya. Nah, coba lihat contoh dulu. Apakah ada artikel di dalam jurnal sampai dengan 25 lembar atau 30? Nah, itu bisa kita coba cermati. Kita belajar mandiri, kita coba lihat contoh dulu. Nah, karena sebelum kita menulis, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu, ini bukan mengajari tetapi kita coba sharing apa yang kita ketahui. Karena kalau kita nulis tanpa kita coba baca dulu, nah itu kadang itu yang salah gitu ya. Jadinya tulisannya nggak sesuai ataupun kesana kemari tulisannya nanti. Tidak berdasarkan apa yang ada yang sudah terpublikasikan, yang sudah dibaca. Nah, artikel tidak lebih dari ini 13 lembar cukup. Paling banyak artikel itu saya lihat hanya 15 lembar. Itu udah maksimal deh untuk sebuah artikel ilmiah. Kemudian abstrak. Apa sih isi abstrak? Nah, isi abstrak itu Bapak Ibu tidak perlu panjang-panjang. Ini sebenarnya bukan template jurnal yang kami kelola, tetapi secara umum semua artikel ilmiah itu dalam teknik ataupun aturan penulisannya itu 90% itu sama. Penulisan abstrak. Isi abstrak itu adalah
masalah penelitian. Oke. Kemudian ada tujuan penelitian. Kemudian ada metode penelitian, harus diungkapkan dalam abstrak. Nah, ini kan penelitian library riset melalui 6 langkah. Ini sudah ketahuan metodenya. Metode penelitian literatur menggunakan beberapa langkahnya seperti ini. Kemudian setelah ada metodenya, ungkapkan hasilnya apa. Nah, ini ada hasilnya. Hasil singkat saja Bapak Ibu. Seperti karena abstrak ini tidak lebih dari 200 atau 300 kata deh. Ya, itu secara umum. Jadi tidak perlu panjang-panjang, ada tabel, ada apa? Singkatan-singkatan ataupun gambar-gambar yang ada pada abstrak atau kutipan, itu tidak ada. Jadi betul-betul ringkas dari sebuah artikel. Ada tujuan penelitian, ada metodenya, ada hasil dan kesimpulannya apa sedikit. Itu kurang lebih 300 atau 200 kata. Kemudian ada kata kunci. Kata kunci ya tentu yang mewakili dari penelitian kita, kata-katanya ataupun para apa istilahnya, frasenya. Nah, kemudian pendahuluan. Nanti akan kita coba, Bapak Ibu saya minta untuk coba untuk mencermati dulu deh. Mencermati contoh-contoh, nanti ketika selesai ini, kita selesai diskusi pada hari ini, kemudian Bapak Ibu coba lihat contoh yang sudah kami kopikan di WA Group, kemudian pelajari, kemudian tentukan Bapak Ibu apa yang ingin diangkat ataupun yang ingin ditulis dalam penelitian literatur Bapak Ibu. Nanti kemudian kita akan diskusi terus selama beberapa hari ke depan, Senin, Selasa, Rabu, apakah itu nanti di Zoom meeting dan di WA Group kita bisa diskusikan. Nah, silakan Bapak Ibu bisa pelajari terlebih dahulu, kemudian kita akan diskusikan. Untuk materi saya pada hari ini, Bapak Randi, saya cukupkan, dan kita akan bertemu pada hari kedua di Zoom meeting selanjutnya terkait dengan bagaimana teknik menyusun artikel penelitian literatur. Nah, ini oleh-olehnya Bapak Ibu, jangan lupa ya, untuk hari Minggunya sekedar untuk mengingat-ingat kembali, tentukan fokus, kemudian cari sumbernya melalui Google Scholar, melalui Google Book, kemudian ringkas sedikit demi sedikit. Nah, dan pelajari contoh artikel penelitian literatur yang sudah kami sediakan. Nanti Bapak Ibu bisa request, oh saya minat, saya sulit untuk mencari artikel terkait dengan ini. Nah, coba nomor HP saya sudah ada. Silahkan Bapak Ibu japri kah ataupun di WA Group itu bisa dilakukan. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Kita selanjutnya diskusi. Oke, terima kasih Pak Suwardi atas penyampaian materinya. Ya, untuk setelah ini kita lanjutkan diskusi. Bapak Ibu silakan bisa klik raise hand atau angkat tangan jika ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan Bapak Ibu bisa klik raise hand atau bisa Bapak Ibu juga bisa tulis pertanyaan di kolom chat. Nanti kita akan diskusikan pertanyaan tersebut. Masih ada waktu cukup banyak untuk diskusinya. Memang di sini banyak diskusinya, sekitar 30 menit ke depan kita akan diskusi mengenai konsep maupun sistematika penelitian literatur. Baik, silakan yang pertama saya beri kesempatan untuk Bapak Sidik P. Woko untuk bertanya secara langsung. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hardi dan moderator ya Pak. Jadi saya mohon maaf nih nggak bisa buka kamera karena khawatir sinyal putus Pak. Jadi cukup terdengar Pak ya? Ya cukup Pak. Baik, Pak ada beberapa hal. Pertama terima kasih Pak Hardi sudah membuka wacana ya, sudah membuka hal yang ternyata memang ada yang penelitian dengan metode seperti ini gitu. Ada beberapa hal Pak. Tadi saya sambil berjalan juga sempat mengamati beberapa artikel contoh Bapak secara cepat. Saya cuma pengen tahu sebenarnya
artikel dari jurnal terakreditasi apa sih yang menerima studi ternyata memang beragam Pak ya. Saya ada menemukan yang Sinta 2, ada juga yang Sinta 5, Sinta 4. Artinya memang mungkin di semua level studi literatur atau literatur review ini diterima gitu Pak. Nah pertanyaan saya ada 3 Pak, mohon maaf ini agak banyak. Yang pertama langsung aja Pak, apakah ada kriteria dan batasan untuk meneliti literatur Pak? Maksudnya begini, ketika seseorang menulis penelitian literatur, saya sih berpikirnya apakah mungkin editornya si jurnal ini meriset dulu si penulis ini sudah menulis dulu nggak sih di artikel penelitian? Ada nggak kriteria seperti itu Pak? Jadi sebelum dia diterima artikelnya, jangan-jangan si editornya tuh atau reviewernya melihat dulu jejak rekamnya di mana di Google Scholar misalnya, dia sudah menulis artikel penelitian sejumlah berapa gitu. Secara umum aja itu Pak. Yang kedua, bagaimana Pak tipsnya memilih jurnal yang bisa menerima literatur review, literatur riset, penelitian literatur. Apakah memang semua jurnal menerima? Terus yang ketiga Pak, yang terakhir, bagaimana memastikan bahwa ide yang kita punya, misalnya kita punya ide A, ya, itu orisinil, artinya memang belum pernah ada penelitian literatur sejenis yang sama yang sudah pernah ditulis. Karena kalau penelitian langsung kan sangat mungkin banyak sisi novelty Pak ya, dari mungkin posisinya, wilayah sampai responden segala macam. Tapi kalau penelitian literatur ini, jangan-jangan kita sudah punya ide, ternyata sudah ditulis sama yang lain. Itu. Tiga itu aja Pak Hardi. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan langsung Bapak. Baik, saya langsung menanggapi ya Pak Randi ya. Terkait dengan pertanyaan Pak Sidik, Pak Woko, P. Woko. Salam kenal Bapak Sidik. Iya, salam kenal Pak. Ada 3 intinya, dan ini pengetahuan juga bagi kita semua. Jadi tidak hanya Pak Sidik, mungkin ada beberapa yang sama pertanyaannya dengan Pak Sidik terkait dengan ketika kita sudah memiliki artikel penelitian, kemudian kita ingin mengirimkan pada jurnal tertentu. Nah, tentu editor ataupun jurnal itu, editor boardnya pasti melihat salah satunya ya rekam jejak. Pasti rekam jejak, artinya ini berlaku sebenarnya Bapak, tidak terlalu spesifik ya. Ada beberapa jurnal yang memang melihat itu, tetapi untuk bagi kita yang pemula, nah yang penting sudah sesuai dengan topik ataupun sesuai dengan fokus pada jurnal itu apa. Meskipun penulisnya itu masih baru, tetapi artikel yang ditulis itu sudah sesuai dengan topik penelitian atau fokus penelitian pada jurnal itu, insya Allah akan diterima. Selama itu masih sesuai dengan skop atau fokus pada jurnal. Nah, jangan sampai skop ataupun fokus jurnal ini terkait dengan pendidikan, kita memasukkan artikel terkait dengan teknik mesin, ya pasti akan ditolak langsung meskipun Bapak sudah memiliki rekam jejak tinggi di teknik mesin. Tapi karena kita salah alamat istilahnya. Jadi rekam jejak itu misalkan Bapak Ibu yang berasal dari pendidikan kemudian sudah menulis banyak, dalam jurnal-jurnal tinggi itu dilihat, seperti Scopus itu dilihat apakah pernah menulis di artikel Scopus juga atau belum. Nah, jika memang tidak, ada triknya Bapak Ibu. Nanti akan kita coba share pribadi kali ini karena tidak berkaitan dengan literatur. Itu yang pertama. Kemudian apakah semua jurnal menerima penelitian literatur? Pada dasarnya Bapak Ibu tidak membedakan metode dalam jurnal itu. Nah, ketika kita sudah punya karya, apapun itu metodenya, nah
selagi artikel Bapak itu orisinil, kemudian sesuai dengan skop ataupun tema pada jurnal tersebut, insya Allah akan diterima. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita menentukan orisinil tidak penelitian kita ataupun tulisan kita? Oke, sekarang ini adalah penelitian literatur ya. Ini penelitian literatur, tetapi memang sumber ataupun bahannya kita ngambil dari penelitian orang. Gitu. Lalu bagaimana kita menentukan apakah ini orisinil atau tidak, gitu. Ataupun hal yang baru gitu. Karena memang hasil-hasil yang ada dalam artikel saya ini adalah dari berbagai sumber. Nah, itulah gunanya kita akan nanti pada sesi kedua, kita akan coba bagaimana kita akan menulis. Apakah itu kita membandingkan? Kita akan membandingkan, kemudian mencari persamaan. Apakah kita mencari perbedaan? Kemudian kita ringkas menjadi tulisan kita. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita hanya sekedar mereview saja, jangan lupa untuk memberikan pendapat kita juga berdasarkan persamaan ataupun perbedaan pada dua sumber yang berbeda misalkan. Itu seperti itu. Sehingga penelitian itu memang, penelitian literatur ini menjadi kajian baru berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang ada sesuai dengan permasalahan. Seperti itu Bapak siapa tadi? Bapak Sidik ya. Nanti lebih lanjut kita akan coba diskusikan kembali. Seperti itu Pak Randi. Oke baik Pak Sardi. Selanjutnya silakan Bapak Abdul Holik untuk bertanya secara langsung. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Suhardi. Ini satu ilmu yang baru buat saya. Dalam membuat sebuah artikel itu kan mulai dari latar belakang, terus ada kajian teori, itu kan juga nanti itu perlu ada rujukan dari artikel-artikel sebelumnya. Nah, mulai dari latar belakang, kajian teori, terus mungkin data yang akan kita olah, juga nanti dari sekian banyak artikel yang ada ini, itu bagaimana cara kita memilahnya ya, memilah untuk karena bagaimana juga kan seperti untuk latar belakang perlu ada ya tadi artikel-artikel pendukung, apalagi untuk kajian teori, belum lagi nanti untuk pembahasan, berarti kan sudah mulai dengan tadi membandingkan dan sebagainya. Nah, sekali lagi mohon pencerahannya, yaitu bagaimana cara kita memilah dan memilihnya. Yang kedua mungkin artikel yang kita mau menjadi sebuah referensinya itu ada batasan tahunnya enggak serta batasan jumlahnya. Mungkin gitu aja. Terima kasih Dokter. Baik, silakan langsung Bapak. Baik, terima kasih Pak Abdul Holik ya tadi ya. Baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Abdul Holik, dan mungkin ada juga Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini punya pertanyaan yang sama terkait dengan pertanyaan Pak Abdul Holik tadi. Bagaimana teknik untuk memilih literatur, kan banyak nih, literaturnya banyak. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan berapa batas minimal ataupun maksimal dalam sumber ataupun referensi yang ada dalam penelitian literatur. Oke, yang pertama Bapak Sidik, yang menjadi ukuran Bapak Ibu ya. Makanya saya berikan langkah-langkah tadi. Saya berikan langkah-langkah, tentukan terlebih dahulu masalah ataupun tema yang Bapak Ibu bahas, gitu ya. Ini mungkin bisa dicatat terlebih dahulu. Bapak Ibu tentukan nih tema ataupun fokus yang Bapak Ibu ingin teliti ataupun tulis. Nah, oke. Jika sudah ada, kemudian Bapak Ibu akan mencari literaturnya. Literatur tentu yang sesuai dengan permasalahan Bapak Ibu. Nah, seperti judul ini saja. Misalkan saya berminat untuk menulis terkait dengan dampak work from home untuk anak usia dini. Oke. Ini adalah
salah satu fokus saya. Oke. Lalu saya akan mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan work from home pada anak usia dini. Apa dampaknya? Apakah dampak? Kita nanti akan analisa dampak psikisnya, kemudian apakah kita akan analisa dampak akademisnya nanti kan? Nah, itu tergantung peneliti mau sampai mana. Apakah hanya meneliti dampak psikis ataupun dampak akademis work from home pada ataupun apa istilahnya belajar di rumah, study from home, learning from home, apa istilahnya itu ya? Dampak learning from home pada akademik siswa gitu kan. Nah, bisa Bapak Ibu cari. Karena sesungguhnya itu adalah hal yang baru untuk dikaji. Nah, dikajinya berdasarkan hasil-hasil penelitian yang ada. Ingat Bapak Ibu, ketika kita ingin membuat sebuah penelitian literatur, tentu syarat utamanya adalah ada literatur yang kita akan bangun, akan kaji di sana. Akan kita sumber-sumber itu ada. Jangan sampai kita ingin meneliti memang yang nggak ada sumbernya sama sekali seperti itu. Ya, tetapi saya percaya dan yakin semua topik yang ada, yang apapun permasalahan yang ada itu para peneliti, guru-guru, dosen itu sangat respon sekali untuk cepat untuk meneliti yang hal-hal yang baru karena memang itu adalah tuntutan. Sama seperti PJJ ini sangat sudah banyak sekali penelitian. Coba kita cari seperti minat kita tadi ya, terkait dengan dampak learning from home bagi anak usia dini. Nah, di sini sudah banyak sekali gitu ya Bapak Ibu. Apakah nanti Bapak Ibu akan tentu artikel-artikel ini terkait ya Bapak Ibu ya. Kalau hanya dampak saja, karena dampak masih ada beberapa lagi rinciannya. Apakah dampak psikis ataupun dampak fisik dan psikis misalkan seperti itu. Kalau dampak mental ataupun psikis itu sangat banyak sekali di sini. Dampak pembelajaran daring, perilaku sosial. Nah, kita akan kembangkan lagi nanti apakah psikis itu termasuk perilaku, emosional dan lain sebagainya. Itu tergantung skop ataupun apa yang Bapak Ibu bahas. Itu tergantung Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu sampai mana maunya dan kemampuan peneliti. Nah, gitu. Karena kalau kita berbicara dampak saja sudah banyak nih ya. Apakah dampak fisik atau apakah dampak mental? Nah, mental ini yang sangat banyak sekali lagi. Ada perilaku, ada emosional, ada dan lain sebagainya deh. Itu Bapak Ibu yang harus menentukan sampai mana terlebih dahulu nih kajiannya. Oke. Nah, itu saran dari saya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tadi terkait dengan berapa jumlah minimal dan maksimal dalam penelitian literatur. Oke. Judulnya adalah penelitian literatur. Kita akan bahas literatur-literatur atau sumber-sumber yang ada di hasil-hasil penelitian yang ada. Artinya, kesimpulan yang pertama yang paling sederhana. Nah, ini memang jumlahnya akan sangat banyak. Dan semakin banyak literatur yang menjadi rujukan dan memang sudah sesuai gitu ya, sesuai dengan topik permasalahan yang kita teliti, itu akan semakin baik. Oke. Kemudian yang kedua, tidak ada batas minimal ataupun maksimal, seproporsinya saja. Jika memang sudah ada perwakilan yang dibahas gitu ya, atau seperti yang ada di artikel yang saya contohkan, nanti mungkin kita akan coba cari contoh-contoh yang lain juga. Nah, seperti ini. Ketika peneliti yang ini menulis terkait dengan dampak work from home untuk anak usia dini ini, ada penelitian dari Dewayani, kemudian ada penelitian dari Liang et al. Nah, ini yang dijadikan dasar untuk salah satunya di sini dalam pendahuluan untuk
membahas permasalahan. Kemudian ada juga dari Porter, kemudian dari Maki dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu bisa mengcompare nanti istilahnya, apakah Bapak Ibu akan membandingkan, apakah nanti Bapak Ibu akan mencari persamaan, kemudian memberikan masukan, memberikan kesimpulan dan lain sebagainya. Itu nanti tahap kedua Bapak Ibu kita pelajari ya. Sementara Bapak Ibu coba lihat contoh-contoh terlebih dahulu berdasarkan minat ataupun permasalahan yang Bapak Ibu ingin angkat. Seperti itu Pak Randi. Dan Pak penanya tadi ya. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan dulu pertanyaan berikutnya. Silakan yang sudah raise hand, ada Bapak Sukimin. Silakan Bapak. Pak Sukimin, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Randi dan Pak Suwardi, terima kasih atas materi hari ini. Saya sangat tertarik sekali dengan materi ini, sehingga saya ikut di kelas ini, Pak. Pak Suwardi, saya ingin menyampaikan pertama, sangat menarik dan baru bagi saya ingin mendalami lebih lanjut, Pak. Itu yang pertama. Kemudian Pak Suwardi, ini saya mau menyampaikan ide gagasan saya, Pak, ini. Mencoba, Pak, ya. Yang tadi Bapak sudah sebutkan juga, saya tertarik, Pak, karena ini saya juga mau melakukannya, Pak, gitu, Pak. Kebetulan saya ada punya Zoom sendiri gitu, Pak. Pak Randi dan Pak Suwardi, ya. Itu dengan judul ini, Pak. Nanti mohon bimbingannya, Pak Suwardi. Efektivitas Zoom meeting, Pak, ya. Dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid, Pak. Ini rencana saya akan mengambil ini, Pak, karena memang saya punya Zoom, nanti akan membimbing kepada binaan-binaan saya. Kemudian saya seorang pengawas, Pak, ini pada guru-guru binaan saya. Nah, ini mohon bimbingannya Pak Randi ini dan Pak Suwardi nanti, sehingga menghasilkan satu literatur, Pak, sampai jadi. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Suwardi, mungkin bisa langsung ditanggapi. Baik. Ya, mungkin dari apa yang saya contohkan tadi, ada beberapa Bapak Ibu yang dapat inspirasi, alhamdulillah. Dan sungguh sangat banyak sekali topik-topik yang sangat menarik untuk Bapak Ibu kaji. Apalagi memang kita dihadapkan pada kondisi yang baru. Tentu semua akan terasa baru seperti itu ya. Tapi jangan salah Bapak Ibu, ketika kita menganggapnya baru gitu ya. Zoom meeting ini kan sudah lama, hampir 1 tahun nih. Zoom meeting ini sudah hampir 1 tahun digunakan. Kemudian pasti dosen, guru, peneliti, widyaswara apa istilahnya itu nanti pasti akan berlomba-lomba untuk menulis. Dan yakinlah di internet atau di Google School itu sudah ada semua. Rata-rata variabel-variabel terkait dengan pembelajaran jarak jauh, e-learning, kemudian aplikasi Kahoot, aplikasi Google Classroom itu sudah banyak penelitiannya. Bisa Bapak Ibu cek secara mandiri, buka saja Google Scholar, cek saja penggunaan Zoom meeting dalam pembelajaran. Nah, ini akan keluar artikel beratus-ratus nanti di sini. Ada pemanfaatan Zoom meeting untuk proses pembelajaran pada masa pandemi yang tadi saya contohkan. Kemudian efektivitas pembelajaran menggunakan Zoom meeting pada anak usia dini. Nah, efektivitas penggunaan Zoom dan banyak sekali. Ini Zoom semua ini. Karena memang ini adalah hal yang sudah tidak baru, tidak asing lagi seperti itu ya. Jadinya oke, Bapak-bapak akan mengambil terkait dengan Zoom meeting ini. Nah, nanti ada teknik untuk membandingkan gitu ya. Membandingkan efektivitas antara penggunaan Zoom meeting pada anak usia dini dan misalkan usia remaja gitu ya. Oke, kalau Zoom meeting untuk usia kita gitu kan aman-aman saja. Gimana dengan anak usia dini? Jangankan buka Zoom meeting nanti malah buka YouTube nanti gitu kan. Nah, itu bisa dibandingkan gitu kan.
ini kan ada hasil penelitian untuk anak usia dini, usia SD gitu kan, apakah di mana efektivitasnya seperti itu? Apakah efektif untuk usia dini? Saya rasa, nah tapi ini kan masih hanya asumsi. Saya rasa nggak bisa deh anak usia dini. Apakah ada teknik lain gitu? Seperti itu, Bapak. Silahkan yang lain mungkin. Ada Pak Sukimin? Ya, nanti, terima kasih. Nanti selanjutnya akan kita bahas selanjutnya, dan bisa WA saya, Bapak Ibu. Nomor WA kan sudah tadi pada awal pertemuan itu bisa disimpan. Kemudian ya selama saya buka HP, insya Allah saya akan balas pertanyaan Bapak Ibu. Ya seperti itu. Baik, mungkin Terima kasih Pak Ardi. Ya, terima kasih Pak Sukimin. Mungkin Pak Sori bisa sambil membaca beberapa pertanyaan, bisa Bapak Sardi pilih dan jawab beberapa pertanyaan yang ada di chat grup cukup banyak. Silakan Bapak. Ini ada pertanyaan dari Bu Wiwin, Pak Randi. Penelitian literatur berarti datanya merupakan data sekunder semua ya Pak? Ya, pasti. Karena memang tujuannya dan fungsi caranya memang harus seperti itu, tidak terlibat langsung, tidak pergi wawancara, tidak pergi observasi, kemudian tidak membuat instrumen macam-macam seperti itu ya. Karena memang penelitian literatur ini, data sekunder itu maksudnya adalah data yang sudah ada gitu ya, sudah pernah ditulis, sudah pernah diteliti gitu ya. Tetapi kajian kita ini akan coba untuk salah satunya nanti mencari persamaan. Nanti akan coba banyak saya akan kulik di pertemuan kedua. Mencari persamaan, mencari perbedaan, memberikan kesimpulan, kemudian meringkas dari sekian banyak hasil penelitian. Oh, ternyata dari sekian banyak penelitian terkait dengan Zoom meeting gitu ya. Oh, ternyata efektifnya itu pada orang dewasa gitu kan. Adapun dengan anak-anak itu harus didampingi orang tua misalkan. Itu kesimpulan yang kita ambil nih dari berbagai macam sumber literatur. Nah, itu mencari kesimpulan gitu. Jadi kita cari kesimpulan ataupun memberikan pendapat itu berdasarkan hasil penelitian, nggak hanya sekedar pendapat. Nah, itu untuk data sekunder pasti. Kemudian ada Ibu Purwanti. Jika membuat artikel penelitian yang salah satunya sumbernya dari internet, Google, apakah harus disertai catatan kaki? Ya, nanti mungkin di pertemuan kedua nanti akan coba saya bahas, dan Bapak Ibu bisa buka modul. Modul ada di materi yang sudah saya buka, itu ada cara menulis daftar pustaka yang benar. Nah, kadang juga kita menulis ini, makanya saya berpesan sekali Bapak Ibu, coba kita baca terlebih dahulu, simak terlebih dahulu, baru kita tulis gitu. Jangan terbalik gitu ya. Kita menulis banyak dulu baru kita baca, oh ternyata salah gitu ya. Nah, saya sudah berikan di modul itu ada dari pengertian literatur sampai dengan cara mengutip gitu. Nanti akan saya presentasikan juga pada pertemuan kedua. Sebelumnya Bapak Ibu bisa baca terlebih dahulu. Ya. Terus izin dari Pak Anzar, apakah dalam pembuatan artikel literatur kepustakaan sama perlakuannya dengan sistematika di guru? Minta tolong contoh penelitian literatur untuk menjadi bidang pengawas. Ya, Bapak Ibu tidak ada dibeda-bedakan, mau pengawas, mau guru, apakah kepala sekolah, itu tidak ada Bapak Ibu ya, sama. Yang membedakan adalah kajiannya, kajian topiknya. Ya berdasarkan keahlian atau profesi sekarang deh. Bapak Ibu pengawas tentu mengambil topik ataupun tema terkait dengan pengawas. Nah, kalau guru ya terkait dengan guru, misalkan ya efektivitas pembelajaran, penggunaan media. Kalau Bapak Ibu seorang pustakawan ya tentu terkait dengan perpustakaan. Bagaimana perpustakaan digital misalnya seperti itu. Perpustakaan digital
pemanfaatan perpustakaan digital di era pandemi. Wah, mantap. Itu untuk pustakawan, nah, sesuai dengan bidang dan keahlian Bapak Ibu ya. Contoh penelitian literatur pengawas untuk dijadikan referensi. Bapak Ibu, sekali lagi, ketik saja di Google Scholar. Ini nggak perlu mikir. Bapak Ibu mau pengawasan pendidikan, penelitian literatur. Nah, penelitian literatur. Nah, ini nanti akan diberikan nanti. Nah, coba dibuka kemudian. Nah, di sini pengawasan pendidikan dasar gitu ya. Lebih spesifik lagi. Nah, ini nanti akan diberikan, silahkan dibaca-baca terlebih dahulu. Yang penting sudah kita ketik pada kata kuncinya ini, pengawasan pendidikan, penelitian literatur, atau lebih spesifik lagi dalam tema ini, dalam kata kuncinya. Nah, itu yang akan Bapak Ibu cek dia di Google Scholar. Nanti coba akan saya carikan terkait dengan pengawasan, apakah supervisi, kemudian dan lain sebagainya terkait dengan pengawasan ini. Itu untuk yang di chatting, nanti kita akan lebih banyak di WA Group. Itu Bapak Randi, mungkin ada yang bertanya secara langsung lagi? Oke, mungkin satu lagi, mungkin waktunya tinggal beberapa menit. Silakan Bapak Nofirman, silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau suara saya belum bagus karena belum pulih betul gitu. Pak Muhammad Suwardi, terima kasih banyak, idenya sangat bagus tentang penelitian literatur ini. Saya punya pertanyaan di sini. Sebenarnya saya sudah pernah membuat artikel dengan maksudnya melakukan kajian studi literatur. Di sini saya punya kesulitan. Kebetulan saya menggunakan sumber buku dan jurnal internasional. Jadi yang kesulitan yang saya temukan itu yang pertama alinea di dalam pokok pikiran yang ada di cara orang asing atau tulisan berliteratur bahasa Inggris itu berbeda dengan di Indonesia, Pak. Jadi kadang-kadang ada kesulitan saya mau mengambil yang mananya gitu. Kemudian mohon maaf saya dari pendidikan geografi, Pak. Jadi pendidikan geografi di luar negeri itu sudah banyak sekali yang tidak dikerjakan di Indonesia. Jadi umpamanya saya ambil contoh ada fenomena baru di geografi di dunia itu atau geografi Eropa umpamanya, itu ada debat, Pak. Jadi ada jurnal itu yang menampilkan debat dari sebuah buku. Jadi mohon bantuan Pak Suhardi umpamanya bagaimana saya cara menyaring atau cara mengambil kalimat inti kalimat dari debat yang dimunculkan itu. Terima kasih Pak Suhardi. Mohon maaf lahir batin Pak Suhardi. Ya, terima kasih Pak Nofirman dari Bengkulu. Ya, memang menarik Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan yang sama, nanti bisa dijadikan referensi dan tidak ditanyakan ulang kembali. Ya, masalah bahasa dalam artikel, ya ada artikel internasional, jika memang Bapak Ibu merujuk di jurnal internasional sangat bagus. Tapi tentu kita harus didampingi gitu kan. Kalau memang kita tidak sama ketika Bapak Ibu ingin menerbitkan jurnal pada jurnal internasional, tentu dengan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini ya tidak sembarangan juga, karena memang antara bahasa Inggris pasaran kita di sini dengan yang di luaran sana, apakah itu istilahnya British ataupun apa itu ada perbedaan Bapak Ibu. Makanya jika memang kita, ini hanya saran, saya juga tidak terlalu expert dalam itu ketika saya ingin menerbitkan
jurnal internasional atau menerjemah. Nah, menerjemah ini juga ada bagian-bagian ahlinya. Di istilah pendidikan itu mungkin kita akan kesulitan untuk menerjemahkan artikel dalam bidang kesehatan atau bidang sains. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita ingin mencoba untuk mempelajari artikel-artikel dari luar, tentunya ada pendamping bahasa. Karena seperti tadi, kita yang bidang pendidikan akan sangat kesulitan menerjemahkan ataupun mentranslate bahasa yang di luar bidang kita. Oke, oleh karena itu kita butuh pendampingan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang bagi Bapak Ibu yang ada mau mengutip ataupun cara-caranya itu, silahkan Bapak Ibu di sini. Cara untuk menuliskan itu, nah ada di nih, ada di modul yang sudah saya itu loh. Ini silakan Bapak Ibu bisa dibaca terlebih dahulu deh. Ini cara untuk agak hancur kalau dibuka di drive-nya, bisa di-download terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum dibuka ya. Nah, cara untuk mengutip dari sumber-sumber luar, mungkin ada yang dari jurnal, dari website resmi gitu ya. Jadi tidak yang .com gitu. Ya. Itu seperti itu Bapak Ibu untuk hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Randi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan terakhir. Apakah bagi yang ingin yang ingin menulis artikel pemula, apakah nanti ada proses dibantu publikasinya, Pak? Mungkin bisa memberi. Saya sekalian Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu memiliki artikel, apakah itu penelitian literatur, penelitian kualitatif, kuantitatif dengan berbagai metode, jika memang sesuai dengan jurnal kami, khususnya di pendidikan, kami punya jurnal itu jurnal pendidikan, Bapak Ibu, karena memang namanya juga pengembangan pendidikan gitu ya. Makanya kami masih fokus pada jurnal pendidikan. Nah, kami ada beberapa jurnal di sini Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu memiliki sudah teks lengkap, naskah lengkap, silahkan Bapak Ibu bisa kirim ke kami untuk kami publikasi. Seperti itu khusus untuk Bapak Ibu yang ada di grup ini, di kelas ini. Seperti itu Pak Andi. Bisa Bapak Ibu buka di jurnal ini, jurnal p4i.com, ada untuk pendidikan menengah. Kemudian selama itu berkaitan dengan pendidikan menengah, nah ini ada informasi sedikit, selama itu jurnal atau artikel berkaitan dengan pendidikan menengah, SMP, SMA itu kan termasuk pendidikan menengah. Apakah dia bidangnya bidang matematika, bidangnya sains atau IPS, asal masih berkaitan dengan pendidikan menengah, penelitian di bidang menengah itu bisa diterima di jurnal ini. Ada juga jurnal yang lebih spesifik lagi. Jurnal yang lebih spesifik itu misalkan seperti jurnal pendidikan anak usia dini misalkan. Anak usia dini. Nah, jadi semua jurnal yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini itu bisa diterima pada jurnal ini gitu. Dan lain sebagainya seperti itu. Yang penting skop dan fokusnya tidak bertentangan ataupun di luar dari jurnal ini. Misalkan jurnal berbantuan teknologi. Yang penting ada membahas terkait dengan teknologi pendidikan bisa masuk di sini. Ya, seperti itu Pak Randi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, pastinya masih banyak pertanyaan, baik yang sudah raise hand belum bisa kami layani semua, baik juga di pertanyaan yang ada di kolom chat belum terjawab semua, pastinya iya. Silakan Bapak Ibu bisa tulis kembali pertanyaan tersebut di grup WhatsApp. Nanti di grup WhatsApp sudah ada Bapak Suwardi, nanti beliau akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, jadi kita bukan hanya tanya jawab melalui Zoom,
Bapak Ibu bisa diskusi kembali, melanjutkan diskusinya, mendownload materinya di grup WhatsApp yang sudah Bapak Ibu masuki. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas penyampaian materinya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir di kegiatan pagi ini. Ini adalah hari pertama, kita akan melaksanakan Zoom selama 3 hari. Hari ini hari Sabtu, kemudian Minggu kita diskusi melalui grup WhatsApp, dan kita lanjut Zoom lagi di hari Senin dan Selasa. Baik, kita ketemu lagi hari Senin Bapak Ibu. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.